Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Scorpio di tahun 2025 ya. Tapi sebelum saya membahas lebih detail, saya ingin info kalau misalnya kamu ingin diramal di setiap aspek peruntungannya di tahun 2025, bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini ya. Oke, nggak usah menunggu lama-lama, langsung aja saya bahas menu ituannya ya. Tema perjalanannya si Scorpio di tahun 2025 ini apa? Oke, ini kartunya udah saya persiapkan sebelumnya. Yang pertama ini ada kartu August atau enggak Agustus ya. Sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi di bulan Agustus. Tapi coba deh aku buka dulu kartu satu lagi. Nggak mau spekulasi kayak gitu. Oke, jadi gini. Aku nggak tahu apakah di bulan Agustus atau justru di bulan lainnya selama tahun 2025 atau lebih ke arah simbolnya aja ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang di bulan Agustus itu kesandung masalah, tapi kamu nggak perlu khawatir karena kamu bakal mendapatkan bantuan yang tidak disangka-sangka di saat titik tersulit di dalam hidup atau mungkin titik terendah di dalam hidup. Tahu-tahu ada bantuan dimana kamu mungkin hampir nggak percaya dengan orang atau pokoknya udah di titik sedih lah yang muncul aku itu. Atau kalau nggak bulan Agustus di bulan lainnya ini bisa terjadi terkait, bisa juga ini selain sesuatu yang nggak nyaman, artinya ini juga bisa adalah terhadap goals, ambisi, target, tujuan yang sedang ingin kamu capai. Dari gambar bulan ini kayak akan ada aja bantuan untuk Scorpio untuk mencapai harapan dan tujuan ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kayak ada aja bantuan yang di luar dugaan dan yang tidak disangka-sangka. Oke, aku lanjut aja ya untuk per aspek kalau gitu. Sebentar. Oke. Nah, berikutnya untuk peruntungan Scorpio dari segi yang masih jomblo di tahun 2025 nih gimana nih? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama untuk yang masih jomblo. Scorpio yang jomblo. Ada kartu Five of Swords. Sepertinya ada sebuah pertengkaran dan hati-hati atas apa ucapan orang lain, jangan mudah langsung percaya. Coba aku tarik kartu satu lagi untuk konfirmasinya. Jadi di sini ada gambar Ten of Swords. Kayaknya kesandung masalah ya di awal tahun. Untuk yang jomblo, kalaupun kamu suka seseorang, jangan langsung kamu dengerin atau apa, tetap kamu pantau ya. Aku nggak harus ngomong gitu juga, kamu juga udah otomatis akan melakukan seperti itu sih. Seperti biasa Scorpio akan mantau dulu kayak gitu, dimana orang lain juga bingung sama sikapmu. Kamu mikir apa sih kok misterius ya, orang-orang pada kayak gitu. Beberapa di antara kalian akhirnya sekitar di bulan 3 dan 4 ini ada kartu Eight of Wands dan ada kartu Justice. Sepertinya kamu lagi deket dengan seseorang, tapi udah mulai deket lah, udah mulai effort, tapi sambil masih di titik kayak apakah ini bener orang yang tepat. Jadi kayak apakah ini orang nanti akan benar-benar seperti yang dia lakukan sekarang. Pokoknya memikirkannya lebih ke arah ke depannya Scorpio. Jadi kayak kamu nggak mau salah pilih kayak gitu. Sampai akhirnya di sini aku ngelihat mungkin beberapa ada yang bertengkar juga ya dengan PDKT-nya. Tapi akhirnya di pertengahan tahun banyak di antara kalian ini kayak mengambil sebuah keputusan dan dapat saran atau masukan dari orang lain, atau malah justru tiba-tiba dapat enlightenment kayak gitu. Kayak ingin melakukan apa, akhirnya menjelang akhir tahun banyak yang akhirnya kayak dikenalin temen atau siapa, atau kenal nyari sendiri. Kayaknya kamu akan bertemu dengan seseorang yang jauh
posisinya nggak satu kota atau masih satu pulau tapi jauh beda provinsi atau beda negara. Pusing sih pusing karena ada aja kendala yang hadir. Tapi kamu kayak bawa have fun aja lah kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada kartu The Sun ya. Nah, jadi dari kartu The Sun dan Five of Cup ini kayak kamu makin kalau yang masih memilih jomblo ya ini. Kalau kamu masih memilih jomblo, sepertinya akhirnya kamu akan dekat dengan beberapa orang. Satu atau enggak malah dua. Kemungkinan dua ya. Kenal beberapa orang sambil PDKT, sambil kamu seleksi biar nggak lagi lah seperti dulu gitu loh kondisi orangnya. Cuman ya aku lihat masih banyak yang pengen memilih jomblo dulu karena ingin memproses pengenalan diri antara kamu dengan dia tuh pelan-pelan, nggak mau buru-buru. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Lanjut ya, aku akan bacakan dari segi bagi kalian yang sudah berpasangan. Scorpio yang udah berpasangan. Satu aja. Kalian di awal tahun saling support sih, saling ngedengerin ini itu, walaupun ya kadang masih suka ada curiga ke pasangan. Tapi belajar ya beri kepercayaan kepada pasangan, sebab ya pasangan juga sedih lah kalau dituduh terus atau apa. Soalnya ini menjelang bulan 2, 3, 4 sepertinya kalian berdua banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan ini terjadi. Makanya ada kartu The Tower dan Four of Swords. Saking banyak hal yang terjadi di sini, kamu kayak di titik nggak tahu nih, kok kayak nggak kelar-kelar ya masalah. Sampai-sampai akhirnya kalau ada waktu pengen istirahat, mending kalian berdua luangin waktu untuk kalian berdua saja ya, nggak usah terlalu ketemu banyak orang. Soalnya ini banyak orang yang berkata ucapannya tuh ngegemesin lah, aku nyebutnya ngegemesin aja ya, atau tindakan mereka sehingga membuat kalian jadi yang kelimpungan. Jadi gara-gara orang lain tapi kalian kayak kena cipratannya gitu loh. Nah, tapi kamu nggak perlu khawatir karena nanti di pertengahan tahun akan ada bantuan dari pertengahan, iya benar, setelah sesi ini selesai kan masih berlangsung tuh kendalanya. Mendadak ada orang yang bantuin, nyambung kan sama kartunya. Dia lebih ngasih saran dan nge-support biar kamu belajar untuk menikmati dan mengapresiasi perjalananmu, walaupun ya banyak keraguan di dalam prosesnya. Tapi kamu sama pasangan sama-sama oke, yuk belajar percaya. Sampai akhirnya di bulan 7, 8, 9 apa yang kalian usahakan ini tercapai kayak gitu. Apalagi ini nyambung loh, Queen of Wands-nya sama King of Wands-nya sebelah-sebelahan loh. Yang bisa dibilang ini ada aja keberuntungan yang hadir untuk kalian berdua. Terus kayak yang kalian usahakan akhirnya mulai tercapai. Terus di sini juga nyambung banyak sekali ide-ide yang muncul agar kamu sama pasangan bisa memberdayakan apa yang kalian dapatkan ini biar nggak cuman sekedar dinikmati saja. Kalaupun misalnya uang, kalian mungkin lebih mikir kayak gimana ya cara muter uangnya, kayak gitu loh, biar uang bekerja untuk kita gitu. Dan di sini juga ada kartu King of Wands, lebih ke arah kayak kalian berdua sepertinya sedang merencanakan sesuatu di akhir tahun. Mungkin lebih ke arah rencana untuk tahun berikutnya ya, di 2026, di akhir tahun ini. Soalnya ini di Desember sekitar bulan minggu kedua, 3, keempat sih energinya yang berasa di sini. Di Desember bulan minggu 2, 3, 4 kamu sedang merencanakan sesuatu yang ingin dilakukan dan dilaksanakan bersama. Mungkin untuk di bulan, lebih ke arah ini sih yang muncul di aku. Karena lebaran atau di bulan 2, 3, 4 tahun ini ada kendala. Nah, kalian di akhir tahun ini lebih memikirkan biar tahun berikutnya tuh nggak kejadian lagi.
gimana. Jadi kayak kalian apa ya, prepare semua hal-hal yang kalian butuhkan agar nanti di bulan yang sama tahun berikutnya tuh nggak kejadian lagi ini. Ya aku nggak tahu apa itu, tapi apapun yang sedang kalian rencanakan, ini kayak ada aja bantuannya, kayak dipermudah gitu. Semesta mendengarkan kamu, kayak ada aja bantuannya. Kayak jadi ada 2 fase, di mana 3 fase, di awal, pertengahan, dan akhir. Kalian sedang mau sesuatu, terus kayak selalu ada bantuan kayak gitu. Oke sih, walaupun yang agak bikin puyeng ini sih di bulan 2, 3, 4. Kayaknya kalau kalian di Islam itu lebih kenanya di arah Lebaran. Nah, di pertengahan tahun agak bikin ngeri-ngeri sedap, tapi masih bisa aman, tenang. Mungkin untuk yang udah bersuami istri itu ngurusin anak ya, yang udah punya anak, apalagi yang udah sekolah. Terus dari segi karir ya, dari segi karir Scorpio di 2025 banyak sekali ide-ide yang pengen kamu kerjakan atau lakukan. Walaupun kalau aku lihat di sini lancar sih lancar, tapi ya ada beberapa kali konflik batin, semacam kayak aduh kenapa ya kok ini bingungin gitu, kok ini kayak ada aja yang kayaknya tantangan atau apa. Jangan terlalu fokusin, nggak enaknya deh jalanin aja dulu. Kita nggak akan tahu ya kalau belum kita eksekusi. Kayak gitu aja logikanya, kayak gitu sih. Jangan kebanyakan pusing, eksekusi aja apa yang ada di pikiran. Nanti kayak di perjalanan apa yang kamu khawatirkan ini selalu kayak ada bantuannya, kayak dipermudah gitu perjalanannya sama semesta, sama Tuhan. Akhirnya ketika kamu jalan aja, karir kamu sebenarnya bagus sih, sampai-sampai kayak makin cemerlang, karir kamu makin oke. Terutama pas yang di fase bulan 2, 3, 4. Dan beberapa ada yang sampai bulan 5 juga, yang fase kartu Knight of Cup dan Wheel of Fortune ini. Karir kamu makin bagus, ada perubahan yang lebih baik. Sampai-sampai ini di pertengahan tahun, banyak di antara kalian ada beberapa mungkin dipindah tugaskan dinas ke tempat yang lain, yang lebih bagus, lebih baru, atau apa, Scorpio. Atau ada beberapa banyak di antara kalian yang berpikir kayak, gue nggak bisa, karir gue kayak gini-gini terus, gue mau upgrade, gue nggak mau ngestak kayak gini terus. Kalau nggak berkembang kayak begini terus ya gaji segitu-gitu aja, kebutuhan makin besar. Ada yang berpikir untuk membangun bisnis, macam-macam banget kayak gitu. Apalagi di sini juga ada kartu Nine of Cup dan ada kartu Temperance. Lebih ke arah kayak banyak sekali nanti setelah di pertengahan tahun ini rencana-rencana atau planning-planning yang sebelumnya di pertengahan tahun dikeluarkan, akhirnya di bulan 8 sih lebih kuatnya. 7 ada, udah mulai ada yang di bulan 7. Tapi di bulan 8, 9, 10 banyak sekali yang direncanakan itu selesai dipersiapkan. Kayak di perjalanannya kalau kamu lakuin fokus di prosesnya, bukan fokus di itu hasilnya ya, tapi di prosesnya. Tahu-tahu kayak bantuan ada aja gitu, kayak dipermudah gitu jalannya. Kalaupun nggak ada orang yang bantu, tapi kayak semesta mempermudah kamu prosesnya untuk mempersiapkan semuanya sampai akhirnya ada kartu judgment yang dimana kayak hasilnya keluar kayak gitu loh. Ada beberapa yang mungkin apa ya namanya, hasilnya misalnya 100 maunya, tapi ternyata cuma dapat 75%. Tapi it's okay, itu adalah proses. Karena semesta pengen kamu metik pembelajarannya agar di tahun berikutnya prosesnya bisa kamu upgrade menjadi lebih baik lagi kayak gitu loh. Jadi semesta pengen kamu fokus ke situ. Allah sampai sendawa, maaf, energi capeknya berasa. Tapi ada beberapa yang di mana di sini mungkin masih belum maksimal, tapi
Atau enggak kamu udah merasa maksimal, tapi ada sesuatu yang kamu belum kamu sadar. Kalau kamu coba diskusi sama orang, siapa tahu nanti tahu-tahu dapat kayak solusi atau insight yang kamu nggak sangka. Oh iya ya, bisa juga ya kayak gitu. Bah, ini nanti bisa lebih maksimal lagi apapun yang kamu rencanakan. Jadi perkembangan makin bagus sih kayak gitu loh. Cuman beberapa di antara kalian karena ada kartu judgment sama four of cup, ada juga di saat di akhir tahun ini ada proses yang mungkin kamu nggak nyaman karena judgment di sini. Kalau untuk yang pekerja kantoran, bisa jadi kamu performa kamu lagi dipantau ulang, di review ulang, dicek lagi sama atasan. Kayak bagus nggak nih performanya kamu, males-malesan apa-apa, ini itu, kayak gitu. Jadi benar-benar kayak dipantau. Jadi tolong jaga performa kamu bagi kalian yang pekerja kantoran. Itu saranku di akhir tahun, karena ini akan menentukan karir kamu di tahun 2026. Tapi atasan kamu memeriksanya itu nggak cuman yang buat di fase Desember aja, tapi dia juga nge-review selama setahun performa kerjamu tuh gimana. Jadi kalau dari awal tahun sampai akhir tahun kamu dianggap tidak perform, wah ini bisa hati-hatilah. Tapi kalau misalnya perform, siap-siap. Orang ini yang memantau kamu akan ngebantu ngebukain jalan yang lebih baik. Itu yang aku lihat. Jadi it's your choice. Mau fokus apa enggak? Atau males-malesan kayak gitu. Lanjut dari segi keuangan. Dari segi keuangan ada page of wands. Pembantu tongkat ya. Page itu pembantu, tongkat artinya page of wands. Ini ada raja pedang. Nggak baik-baik amat sih masalah keuangan. Sambil menjaga agar tetap stabil. Apalagi pengeluaran banyak banget di bulan 2, 3, 4, 5. Sampai mungkin ini berasanya The Star sama The Strength ini sampai pertengahan tahun loh. Padahal masih baru kolom kedua, tapi berasa energinya udah pertengahan tahun juga. Nanti kalau kamu sudah melewati fase pertengahan tahun, barulah kamu langsung kayak akhirnya bisa napas gitu. Banyak banget dari awal tahun sampai pertengahan agak bikin sesak dada perkara keuangan. Tapi kalau berhasil kamu lalui dengan baik, pertengahan tahun itu bagus banget, keuangan kamu mulai membaik kayak gitu. Tapi ya itulah, jangan berfoya-foya kelewat ya. Tapi aku yakin kok Scorpio bisa ngendaliin aturan ya. Terus di bulan 8, 9, 10 sepertinya kamu lagi invest pada suatu hal ya. Hati-hati kalau lagi mau invest sesuatu. Kalau kamu salah partner atau salah teman kerja atau gimana, keuangan kamu bukannya oke, tapi malah bolong. Gak tahu kenapa muncul di aku beberapa Scorpio yang masih baru pacaran. Hati-hati, pasanganmu cuman mau ngelintah ke kamu aja. Hati-hati, ada beberapa yang mau kayak gitu. Kenapa? Ada indikasi kalau yang cewek nih, terutama cowok yang deketin kamu mau kondo. Hati-hati ya, hati-hati yang cewek. Yang muncul di aku itu kalau buat yang perempuan. Kalau buat yang laki-laki, kalau kamu lagi terima tawaran bisnis atau ada orang mau ngutang sama kamu atau apa, hati-hati. Soalnya ini ada indikasi nggak dibayar, atau orangnya kabur, atau malah galakan orangnya. Soalnya ini jujur sampai akhir tahun mendadak keuangan kamu mulai kayak kacau lagi. Kamu berusaha banget semaksimal mungkin, udah ngehemat atau mengelola dengan baik, tapi tetap aja kok ada kendala. Nah di sini sepertinya mendadak ada orang yang mencoba untuk membantu kamu, tapi masih ini the devil gitu loh. The devil ini bisa beberapa arti,
tawaran orang ini memang baik, tapi hati-hati dengan perasaan kamu, jadi takut kayak kalau nggak balas budi gimana atau apa. Hati-hati dengan perasaan itu. Atau malah ada beberapa orang yang nawarin bantuan ke kamu, tapi bisa dari secara finansial ini orang bisa menjebak. Hati-hati banget, hati-hati banget. Malah bahaya lah kalau misalnya kamu dapat tawaran bisnis, ada indikasi ngomongnya manis, tapi ada indikasi uangnya bisa dibawa kabur, atau enggak bisnisnya jadi kacau di tangan orang ini. Jadi hati-hati ya dengan orang ini nih, yang kartu The Devil di akhir tahun. Tawaran apapun yang semenggiurkan itu hati-hati, kecuali uangmu lagi kendala, terus kamu juga mencoba untuk kayak apa ya, kalau orang bilang mencoba untuk kayak ada orang bantuin kamu, harus dipantau dulu ya, apakah ini orang emang benar-benar tulus ikhlas atau pengen kamu harus balas budi, ujung-ujungnya diperas tenaga atau malah jadi capek mental. Jadi kamu harus lihat dari sono, jadi nggak bisa sembarangan langsung mengatakan iya. Tapi kalau udah dapet yang oke dan bener, wah itu kamu kebantu banget. Itu sih untuk peruntungan keuangan Scorpio. Terus berikutnya adalah dari segi kesehatan. Kalau dari segi kesehatan, di sini ada kartu pankreas, the death, terus ada kartu kulit. Kamu kalau sering begadang hati-hati, kulitnya nanti bisa bermasalah ya. Terus di sini muncul pankreas. Bentar ya, pankreas tuh kendalanya apa? Aku pengen nge-searching dulu. Kendala dengan pankreas. Aku mendadak pengen nyari kayak gitu. Jadi gini, terkait pankreas ini, hati-hati radang sama pankreas. Jadi hati-hati ketika mengkonsumsi alkohol berlebih, itu yang muncul di aku, atau obat apapun yang kamu minum, pantau efek samping obatnya, takutnya merusak pankreas. Ada beberapa, satu yang imbas diabetes, terus ini lebih nggak tahu kenapa aku ngelihat kartu pankreas ini, hati-hati lendir pada paru-paru atau semacam yang disebabkan oleh kanker di kartu pankreas ini. Hati-hati ketika kamu merokok atau minum alkohol secara berlebihan. Dan kartu di skin ini aku fokusnya nggak tahu kenapa dijaga ya pola tidur kamu, kesehatan kulit kamu makin menurun takutnya. Ada beberapa di antara kalian juga hati-hati kalau kendala di lupus. Mungkin nggak semuanya, tapi ada yang hati-hati di situ, kayak gitu loh ya kendalanya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Cuman aku doain semuanya baik-baik ya. Nggak tahu kenapa ini kok antik-antik ini Scorpio. Kesehatannya yang muncul, hati-hati di situ. Lebih ke arah pola makan. Yang gula-gula juga harus hati-hati, jangan berlebihan. Rokok, alkohol itu jangan berlebihan, dan konsumsi obat perlu diperhatikan dan hati-hati banget. Kalau keluar rumah sering-sering pakai masker aja ya, biar nggak kena polusi. Lalu saran dari semesta buat kalian nih apa? Coba. Yang pertama ada kartu Seeker. Terus ada kartu Priest. Jadi dari kartunya, kalau misalnya kamu lagi penasaran, ingin tahu pada suatu hal, pembelajaran atau apa, jangan ragu untuk belajar, mencari pengetahuannya.
Jadi jatuhnya tuh kayak belajarlah sampai negeri Cina, kayak moto seperti itulah, kayak gitu. Tapi nggak harus yang ke Cina bener, maksudnya kalau belajar ya totalitas aja, pelajari sampai ke akar-akarnya, dalam-dalamnya. Terus ini juga ada kartu Pris yang artinya adalah kamu memang ada beberapa fase diposisikan yang nggak nyaman ya, nggak enak lah. Jadi kamu tetap diarahkan untuk belajar, untuk jangan lupa untuk selalu berdoa kepada semesta, karena kadang kita rajin ibadah ya, bukannya gue mencoba untuk ngajarin lo gimana-gimana, tapi kadang kalau kita mau mencari Tuhan yang ada di dalam diri kita dan percaya akan eksistensi Tuhan, kadang keajaibannya tuh ada aja, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu libatkan nama Tuhan dan selalu berdoa di setiap langkahmu dan tindakanmu. Mungkin ini kali ya salah satu penyebab kenapa setiap kamu di situasi yang gak nyaman selalu dapat bantuan. Yang gak nyaman tapi selalu dapat bantuan. Itu yang aku lihat untuk Scorpio. Wow, energinya cukup powerful kalian. Walaupun ada beberapa yang gak enak, tapi aku doain semua yang kamu lalui di tahun 2025 ini dilancarkan dan dijauhkan dari kendala dan masalah, dan bantuan dan keajaiban selalu ada di dalam setiap langkah hidup kalian ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lalu kalau misalnya kalian ingin diramal lebih spesifik untuk setiap aspek di tahun 2025, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Sekali lagi terima kasih dan see you. Bye-bye.